Tematik kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Simak dan tonton dengan baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Sekarang kita sampai di pembelajaran 6, tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 6 ini ada di halaman 66. Setelah membaca teks tentang suku Minang, apa yang dapat kamu simpulkan dari teks tersebut? Ayo membaca. Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kamu ingat tentang suku Minang tersebut? Baca kembali teks tentang suku Minang, kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf tersebut. Maka dengan ini kita kembali ke halaman 58. Kita ulang kembali membaca bacaan teks suku Minang. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang terkenal adalah Malin Kundang. Kita langsung mencari gagasan pokok dari paragraf pertama dari bacaan suku Minang. Gagasan pokoknya adalah ada di kalimat pertama awal paragraf pertama, yaitu suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nah, yang ditandai sekarang ini adalah gagasan pokok dari paragraf pertama. Kemudian, gagasan pendukungnya adalah kalimat lanjutan setelah kalimat gagasan pokok, yaitu seperti yang diberi tanda sekarang. Nah, ini adalah di dalam kotak yang terdiri dari banyak kalimat, ini adalah gagasan pendukungnya. Gagasan pokok, kemudian gagasan pendukung. Sekarang kita lanjutkan paragraf kedua. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Sekarang, mana gagasan pokok dari paragraf kedua ini? Masih ada di kalimat pertama di awal paragraf kedua. Nah, yang seperti yang ditandai sekarang, gagasan pokok. Nah, ini adalah gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukungnya kalimat lanjutannya. Nah, seperti yang ditandai yang banyak ini adalah gagasan pendukungnya. Kita lanjutkan ke paragraf ketiga. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Gagasan pokok dari paragraf ketiga adalah suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong, yaitu kalimat pertama di awal paragraf ketiga. Nah, ini yang kita tandai. Gagasan pokoknya adalah yang ditunjuk. Kemudian, gagasan pendukungnya lanjutan dari kalimat di gagasan pokok. Nah, ini adalah gagasan pendukungnya. Kita lanjutkan ke paragraf keempat. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan di dalam pesta adat. Nah, hanya terdiri dari dua kalimat.
Mana gagasan pokoknya? Nah, ini dia. Seperti yang ditandai, gagasan pokok. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari Pasambahan dan tari piring. Gagasan pendukungnya, nah ini dia gagasan pendukungnya. Kalimat lanjutannya. Tari Pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Ini adalah gagasan pendukung. Kita lanjutkan ke paragraf terakhir. Paragraf 5. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Sekarang kita cari gagasan pokoknya, ada di kalimat pertama awal paragraf ke-5. Nah, ini yang dia yang seperti yang ditandai. Gagasan pokok paragraf ke-5. Kemudian gagasan pendukungnya mulai dari rendang sampai ke balado. Seperti yang di dalam kotak biru adalah gagasan pendukungnya untuk paragraf ke-5. Setelah tadi kita membaca bacaan teks dari suku Minang dan kita telah mengetahui mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya, sekarang kita tuliskan pada diagram di halaman 67. Ini untuk paragraf pertama. Kemudian halaman 68 untuk paragraf kedua. Seperti yang tadi sudah diketahui mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Kemudian halaman 69 untuk paragraf ketiga. Tuliskan gagasan pokoknya di diagram, kemudian tuliskan gagasan pendukungnya. Paragraf keempat juga begitu, seperti yang sudah kita bahas tadi dan sudah kita tandai mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Tulis di diagram. Gagasan pokok di tengah-tengah, kemudian di samping-sampingnya gagasan pendukung. Paragraf 5 juga dibuatkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setelah teman-teman membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung di halaman 67 sampai halaman 71, sekarang tulis kesimpulanmu tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Teman-teman harus menuliskan di kolom yang berwarna ungu apa beda gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah teman-teman isi di kotak berwarna ungu, ceritakan kembali kepada temanmu tentang suku Minang. Teman-teman dari bacaan teks yang tadi harus bisa menceritakan tentang suku Minang. Selanjutnya, Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Sekarang tugas teman-teman di rumah, buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolahmu. Rencana kegiatan yang teman-teman buat itu ditulis di dalam kotak ungu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan mengikuti pembelajaran di tema 1, subtema 1 pembelajaran 6. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Hendarto Story. Kita ucap Alhamdulillah. Anak Indonesia cerdas, harapan bangsa. Wassalam.